Hai guys, perkenalkan nama saya Valen Sandiata dengan NIM 19051007. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai ujian akhir semester Hukum Dagang Internasional dengan judul studi kasus ekspor impor rokok kretek antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Nah, kita masuk ke dalam pihak yang bersengketa adalah pihak Indonesia dan pihak Amerika Serikat. Yang kedua, bagaimana penyelesaiannya dan di mana diselesaikan. Adapun prosedur atau tahapan-tahapan penyelesaian sengketa perdagangan internasional melalui DSB WTO adalah sebagai berikut. Tahap konsultasi atau consultations. Para pihak yang bersengketa harus berupaya untuk menyelesaikan permasalahannya melalui konsultasi. Konsultasi tersebut bertujuan untuk menguatkan solusi positif mengenai sengketa. Dalam tahap ini, para pihak memberikan secara tertulis ke DSB dan WTO bahwa mereka akan mengadakan konsultasi dalam waktu paling lama 10 hari. Dalam permohonan tersebut harus dijelaskan alasan dilakukan konsultasi, termasuk dasar hukum untuk melakukan pengaduan. Apabila konsultasi tersebut gagal, maka permasalahan ini dapat diajukan ke Direktur Jenderal WTO yang dalam hal ini bertindak ex officio. Kemudian pembentukan dan prosedur panel, establishing and procedures of panels. Apabila konsultasi dan upaya lainnya gagal mencapai penyelesaian dalam waktu 10 hari, maka pihak penggugat dapat meminta ke DSB untuk membentuk suatu panel guna menyelesaikan permasalahan para pihak. Pembentukan panel tersebut harus dilakukan oleh DSB selambat-lambatnya pada sidang kedua hari permintaan panel. Jika tidak, maka diputuskan secara konsensus. Selain itu, penentuan term of reference dan EBIT. Komposisi panel juga diajukan. Panel harus segera disusun dalam waktu 30 hari pembentukan. Nah, kemudian kita masuk kepada kronologi kasus atau kasus posisi. Kasus sengketa dagang rokok kretek antara Indonesia dan Amerika Serikat dimulai ketika Presiden AS pada saat itu, Barack Obama, memberlakukan rancangan undang-undang Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act, disingkat FSPTCA, pada tanggal 22 Juni 2009 yang kemudian menjadi undang-undang berlaku. Undang-undang berlaku secara efektif pada 22 September 2009. Undang-undang ini bertujuan untuk melarang produksi dan perdagangan rokok beraroma, termasuk rokok kretek dan rokok beraroma buah-buahan. Nah, kemudian kita masuk ke dalam putusan kasus. Setelah melakukan penyelesaian sengketa melalui Dispute Settlement Body atau DSB, akhirnya panel WTO mengeluarkan putusan Dispute Settlement Body DSB mengenai kasus tersebut, yaitu panel WTO telah menemukan bahwa kebijakan Amerika Serikat tidak sesuai dengan ketentuan WTO karena rokok kretek dan mentol adalah produk sejenis dan keduanya memiliki daya tarik yang sama bagi kaum muda. Tetapi, pemerintah Amerika tidak menerima dan tidak puas terhadap hasil putusan panel yang dikeluarkan pada tanggal 22 September 2011 dan melakukan banding ke WTO pada 5 Januari 2012. Hasil banding yang dikeluarkan menegaskan kembali bahwa keputusan panel sebelumnya, Dirjen Kerjasama Internasional Kementerian Perdagangan Indonesia RI sengketakan larangan perdagangan rokok kretek di Amerika Serikat. Nah, kemudian analisa putusan. Apa sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku? Putusan yang dikeluarkan oleh WTO melalui DSB, Dispute Settlement Body. Jawabannya, berdasarkan putusan di atas, saya mengambil kesimpulan bahwa
DSB atau Dispute Settlement Body merupakan sarana yang paling tepat dalam menangani kasus di atas, yang permasalahannya adalah ekspor dan impor rokok kretek antara Indonesia dan Amerika Serikat. Oleh sebab itu, penanganan kasus di atas yang diselidiki oleh WTO mendapatkan jawaban, yakni memang benar bahwa pihak Amerika Serikat memang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang diberikan oleh WTO mengenai ekspor impor rokok kretek dan mentol. Nah, oleh karena itu, putusan yang ditetapkan oleh pihak World Trade Organization atau WTO sudah tepat dengan memberhentikan peredaran rokok kretek dan mentol. Maka dari putusan itu yang diberikan pihak WTO sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan norma-norma yang ada. Nah, mungkin demikian pembahasan mengenai ekspor impor rokok kretek antara Indonesia dan Amerika Serikat. Terima kasih.